Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita hari ini kita boleh kembali mengawali aktivitas kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman hari ini terambil dari kitab Mazmur 90 dengan tema Tuhan tempat perlindungan kita. Saudara, sebelum kita mulai, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami mau membaca, kami mau belajar dari firman Tuhan. Ya Tuhan, persiapkanlah hati kami agar siap ditabur oleh benih firman-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik, dan itu boleh menjadi ingat-ingatan kami ketika kami melangkah memasuki kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu hidup kita nggak selalu berjalan mulus. Kadangkala, atau bahkan mungkin seringkali, justru hal-hal buruklah yang terjadi dalam hidup kita. Ya saudara, hal buruk bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tuhan bisa saja mengizinkan hal-hal buruk itu terjadi dan hidup kita nggak selalu mulus. Tapi satu hal yang pasti, bahwa hal buruk yang terjadi tak satu pun yang tidak sesuai dengan rencana dan kuasanya. Hal inilah yang menjadi keyakinan Musa sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur 90. Mari bersama kita baca ayat yang pertama dan ke-10. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi saudara, Musa mengawali Mazmur 90 ini dengan suatu keyakinan bahwa hidupnya akan aman jika dia berada dekat dengan Tuhan. Saudara, Mazmur 90 ini diperkirakan ditulis sebelum tahun 1408 sebelum Masehi. Waktu itu masa perjalanan Musa dari Mesir menuju ke Kanaan. Begitu banyak peristiwa yang telah disaksikan oleh Musa. Bagaimana Musa melihat orang-orang pasukan Mesir ditenggelamkan ke dalam lautan. Bagaimana Tuhan menghukum orang Israel yang memberontak. Begitu banyak peristiwa kematian yang Musa sudah saksikan, saudara. Jadi Musa amat menyadari bahwa hidup manusia begitu singkat dan sementara. Karena itu, saudara, di dalam hidup kita yang sementara ini, apa yang menjadi begitu penting? Saudara, saya mau sharing sedikit kisah mengenai seorang sahabat. Jadi dia dahulu seorang Kristen, kemudian karena suatu peristiwa atau kejadian tertentu dia memutuskan untuk tidak mau lagi mengandalkan Tuhan dan memilih untuk mengandalkan diri sendiri. Belum lama ini dia sharing bahwa dia sempat mengalami suatu masalah dan dia sempat berpikir untuk mau bunuh diri, saudara. Dalam hidupnya ada beberapa kali masa dia sempat mau bunuh diri gitu. Mungkin sebagai manusia kita bisa menghakimi dia gitu ya. Ngapain sih sampai mau bunuh diri gitu ya. Padahal kamu itu harusnya bersyukur. Hidup kamu lebih baik daripada orang-orang kebanyakan. Tapi saudara, kalau saya pikir-pikir lagi gitu ya. Memang orang yang tak punya iman, orang yang gak punya relasi dengan Tuhan, maka dalam hidupnya meskipun dia dikatakan memiliki kekayaan atau ketenaran atau memiliki segalanya, tapi pada suatu titik dia akan merasa hidupnya hampa. Hidupnya nggak berarti, hidupnya nggak punya tujuan. Saya hidup untuk apa itu seperti nggak jelas, saudara. Saudara, kisah sahabat saya ini membuktikan apa yang diketahui oleh Nabi Musa, bahwa yang terpenting adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang sementara.
Dalam ayat 12 Musa katakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Bapak Ibu Saudara, poin penting bagi kita hari ini. Yang pertama, bahwa hidup kita begitu singkat dan sementara. Karena itu jangan sampai kita terlena dengan kehidupan kita di dunia saat ini, sehingga kita mengabaikan kehidupan kita di dalam kekekalan. Ingat firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Yang kedua, dalam hidup kita yang singkat ini, kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah yang terpenting, yang terutama. Bukan berarti kita nggak usah memikirkan hidup kita di dunia, melulu masalah rohani, saudara. Ada hamba Tuhan yang pernah bilang bahwa duniawi sama hidup di dunia itu berbeda. Sebagai anak Tuhan, hidup di dunia tetap harus kita jalankan, tetapi bukan dengan pola pikir duniawi, melainkan dengan pola pikir yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mengenal firman Tuhan dengan baik? Bagaimana mau hidup dengan benar sesuai firman kalau kita sendiri belum kenal firman Tuhan dengan baik? Yang ketiga, saudara, menyadari bahwa Tuhan yang terutama dalam hidup kita akan menuntun kita menjalani hari-hari kita dengan bijaksana. Mengetahui bahwa Tuhan yang terpenting akan mempengaruhi kita, bagaimana kita berusaha menggunakan waktu dan kesempatan kita yang singkat ini untuk menjalani hidup sebaik-baiknya seturut apa yang Tuhan mau untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Mari kita belajar untuk memprioritaskan relasi intim dengan Tuhan. Mari kita mau berusaha untuk hidup kudus, terus memberitakan Injil, menjadi saksi yang hidup melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan kita boleh pakai karunia yang Tuhan sudah berikan untuk melayani Tuhan. Yang terakhir, saudara, ketika Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita, maka kita tidak akan takut dan gentar menghadapi masalah kehidupan kita, pergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan kematian sekalipun. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Karena itu gak akan ada lagi kata-kata putus asa, gak akan lagi kata tanpa harapan di dalam kamus hidup kita. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan kita dan Dia terus ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya Engkau, Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami. Sehingga apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini, kami terus percaya bahwa hidup kami ada di dalam rencana-Mu. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, tak ada yang di luar kuasa Tuhan. Ajar kami boleh terus mempercayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjalani hidup kami dengan benar, seturut dengan firman-Mu, melakukan apa yang ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.